Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Haji Prasetyo. Pada video kali ini saya ingin sedikit sharing tentang lanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya judulnya cara belajar agar lebih cepat berdampak dan menghasilkan. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang kesalahan fatal pembelajar. Ya, jadi sebagai pembelajar tentu kita pengen mendapatkan dampak ya, tetapi juga di satu sisi ternyata ada juga penyebab-penyebab yang membatalkan keberkahan, kemudian dampak yang bisa dihasilkan dari proses belajar. Nah, apa saja sih kesalahan-kesalahan fatal yang bikin belajar itu bisa bikin berpotensi sangat sia-sia ya? Oke, kita mulai bahas. Yang pertama, salah niat ya. Jadi ini banyak ya teman-teman yang mungkin nggak niat ya, pengen belajar aja tapi nggak punya niat pengen apa gitu ya. Salah niat. Yang pertama, niatnya nggak pengen belajar. Ini beberapa kali saya bukan sering ya, beberapa kali saya temui ya, orang niatnya nggak belajar ya, pengen ikut kelas, mungkin ikut workshop, ikut seminar, baca buku, niatnya cuma pengen coba-coba. Ada juga yang pernah saya tanya, kenapa pengen ikut ini, karena ya penasaran aja gitu. Nah itu salah niat ya, kurang tepat niatnya, karena orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan. Kalau niatnya coba-coba ya coba-coba juga yang didapat ya, hanya sebatas itu saja. Yang pertama salah niat. Yang kedua, tidak punya atau tidak menetapkan tujuan pembelajaran ya. Jadi nggak tahu tujuannya, pengen ngapain, asal belajar gitu aja. Nah ini yang menghilangkan dampak ya tetap akan bermanfaat, tetapi hanya di level pemikiran saja, hanya di level ilmu pengetahuan. Tetapi kalau tidak memiliki tujuan, nanti akan berpotensi tidak dipraktikkan, sehingga kalau tidak dipraktikkan ya tidak mendapatkan dampak apapun, hanya sekedar ya bisa jadi bahan cerita aja ke teman-teman kayak gitu ya ilmu-ilmunya. Oke, yang ketiga, tidak mencatat. Nah ini salah satu yang sangat fatal menurut saya ya, karena memang sih kita optimis ya ketika lagi belajar itu, wah gue bakal inget, gue nikmatin aja momen ini, momen belajarnya, nonton aja kalau kelas online. Kalau ikut workshop langsung ya diikutin aja, tetapi nggak mencatat. Padahal untuk mendapatkan salah satu keberkahan ilmu dan pola-pola sukses orang yang sukses dalam belajar, yaitu mencatat ya. Ikatlah ilmu dengan mencatat, dengan tulisan. Karena nanti pas sudah di rumah, sudah tidak di tempat belajar lagi, kita bisa mereview lagi, kemudian bisa membuat action plan atas dasar apa yang kita catat. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, tidak praktik. Ya, tidak praktik, hanya berharap keajaiban ya. Belajarnya sih seneng ya, belajar terus ikut kelas baca buku, tetapi nggak praktik ya itu tadi, cuma masuk ke pengetahuan saja ya, cuma jadi bahan cerita aja buat teman-teman gitu ya. Jadi kelihatan pinter doang tapi nggak masuk ke dalam diri ya, tidak menjadi kompetensi, bahkan tidak menjadi sebuah pencapaian ya. Padahal syarat untuk mencapai itu ya kita punya kompetensi, syarat untuk memiliki kompetensi ya kita latihan ya. Jadi seperti itu ya, tidak praktik, hanya berharap keajaiban. Karena sering banget ya ini kita temui pembelajar yang hobi belajar ya, hobi ngikutin kelas, hobi baca buku, tetapi tidak dipraktikkan ya. Seperti itu. Yang kelima, nah kebanyakan belajar tapi bingung mau praktik mulai dari yang mana. Nah karena saking hobinya itu tadi ya, nggak dipraktek-praktekkan ya, akhirnya jadi kolektor ilmu, jadi Wikipedia berjalan ya, tapi nggak dipraktekkan. Kesana belajar, kesini belajar, akhirnya apa yang sudah kamu dapatkan, sudah kamu lakukan dengan ilmu tersebut masih nol ya. Mungkin sudah dipraktekkan tapi dikit ya, seperti itu. Nah yang keenam ini yang sangat berbahaya juga, yaitu banyak alasan dan suka debat ya. Jadi tidak sedikit pembelajar yang belajar itu iya semangatnya ya ini tadi ya, salah niat ya, semangatnya bukan untuk belajar tetapi untuk mencari perbedaan ya, untuk membanding-bandingkan guru satu, guru lain, kemudian metodenya sendiri dan sebagainya, sehingga yang pertama berkah belajarnya hilang, berkah ilmunya hilang. Yang kedua ya tidak berdampak, dia hanya akan mendapatkan debatnya saja dan alasannya saja. Terus
misal katakan pelatihan, yang namanya esensi pelatihan itu kan latihan ya, yang dilatih kan pesertanya. Tetapi ketika sudah ikut pelatihan hanya mau duduk ya, nggak mau praktik, banyak alasan seperti itu ya. Ya kalau misalnya nggak bertambah nanti ya jangan salahin yang melatih ya, seperti itu. Karena esensi dari pelatihan adalah ya berlatih ya. Yang ketujuh, yang terakhir ya, yaitu sombong ya. Tidak mau merendahkan diri untuk menerima ilmu, padahal salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu dan juga rezeki adalah rendah hati ya. Sorry, bukan merendahkan diri tapi merendahkan hati ya, karena sama seperti paru-paru ini ketika nyedot udara itu pada dasarnya, pada hakikatnya itu bukan proses nyedot tetapi proses menurunkan tekanan udara yang ada di dalam sini, sehingga apa yang ada di luar tekanan udaranya lebih tinggi bisa masuk. Nah, ketika mengeluarkan itu adalah proses meningkatkan tekanan udara sehingga yang ada di dalam keluar. Nah, seperti itu. Nah, kalau tidak rendah hati ya, yaitu tadi tidak kemasukan ilmu, tidak kemasukan rezeki. Seperti itu saudaraku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dengan adanya video ini ditambah dengan video sebelumnya yaitu tentang bagaimana caranya agar belajar lebih cepat, berdampak dan menghasilkan, semoga bermanfaat untuk Anda. Dan jika Anda mendapatkan manfaat, mendapatkan insight, langsung catat, kemudian langsung praktekkan ya. Hindari kehilangan momentum, karena kehilangan momentum itu untuk balikinnya susah kan ya. Tetapi ya wajar ya, namanya orang kehilangan momentum. Nah, itulah balik lagi ada yang namanya skill self mastery. Nah, ini kita akan bahas di lain kesempatan untuk menciptakan momentum ya. Nah, itu saja dari saya. Silakan share ke siapapun yang menurut Anda membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.